Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Celia dengan NIM 11920606032, kelas A semester 5 Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum pernafasan. Dasar teori sistem pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengembalian oksigen, pengeluaran karbon dioksida dan uap air, hingga penggunaan energi dalam tubuh. Manusia dalam bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru. Satu kali rangkaian menghirup dan mengembuskan napas dihitung sebagai satu kali napas. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi manusia. Mekanisme pernapasan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada adalah proses terjadinya otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas dan rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, pernapasan perut. Terjadi ketika otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma datar dan volume rongga pada dada menjadi besar mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga masuk ke paru-paru. Normalnya, manusia butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari. Dalam keadaan tubuh bekerja berat, maka oksigen atau O2 yang diperlukan pun menjadi berlipat-lipat kali dan bisa sampai 10 hingga 15 kali lipat. Kapasitas udara terdiri dari 3. Yang pertama, kapasitas paru-paru total, merupakan kapasitas paru-paru secara total volume udara dalam paru-paru setelah tarikan napas maksimum sekitar 4.500 ml atau 4,5 liter. Kedua, kapasitas sisa pernapasan merupakan jumlah udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah udara pernapasan normal dihembuskan keluar sekitar 3.500 ml atau 3,5 liter. Dan yang ketiga, frekuensi pernapasan merupakan intensitas memasukkan atau mengeluarkan udara per menit. Faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan adalah usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. Adapun tujuan praktikum pada kali ini adalah mengukur kapasitas dalam paru-paru. Untuk itu, mari kita mulai praktikumnya. Untuk selanjutnya, alat yang diperlukan dalam praktikum adalah gelas ukur, solatip, selang akuarium, galon, kertas, wadah besar, spidol, penggaris, dan gunting. Kemudian, bahan yang diperlukan dalam praktikum adalah air. Langkah pertama, tempelkan kertas dan solatip dari atas ke bawah. Gunakan gelas ukur untuk menambahkan air sebanyak 250 ml ke dalam galon, lalu beri garis setiap 250 ml. Lakukan hal tersebut secara berulang hingga mencapai 4 liter. Langkah kedua, masukkan selang ke dalam galon tersebut. Letakkan galon dalam keadaan terbalik ke dalam baskom atau wadah besar. Langkah ketiga, ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Kemudian, langkah keempat, gunakan skala pada galon. Catat hasil dalam tabel. Dalam percobaan ini melakukan lari selama 2 menit, kosongkan galon dan ulangi lagi berdasarkan langkah 1 dan 2. Lalu hembuskan napas melalui selang. Dan catat hasilnya dalam tabel. Berikut adalah tabel hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan, pada praktikum sistem pernapasan didapatkan nama Elsa Celia yang berumur 20 tahun, jenis kelamin perempuan dengan tinggi badan 154 cm dan berat badan 40 kg.
Kapasitas paru-paru sebelum beraktivitas 2700, sedangkan sesudah melakukan aktivitas dengan berlari, kapasitas paru-paru menjadi 3200. Hal ini terjadi karena semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin besar kapasitas vital paru-paru. Posisi tubuh juga mempengaruhi volume kapasitas paru-paru. Tidak hanya itu, umur dan jenis kelamin juga mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang. Semua orang memiliki kecepatan pernapasan dan kedalaman pernapasan berbeda-beda. Hal ini sangat erat kaitannya dengan penyeimbangan kondisi tubuh atau homeostatis. Selanjutnya adalah pertanyaan praktikum. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jawabannya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dan kapasitas paru-paru adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan dewasa dengan umur, kesehatan, gizi yang sama, dan dalam kondisi prima memiliki biomassa yang berbeda. Laki-laki cenderung memiliki biomassa yang lebih tinggi dibanding perempuan. Akibat pengaruh testosteron, dengan biomassa yang lebih tinggi, sel-sel membutuhkan asupan oksigen yang lebih banyak, sehingga meningkatkan frekuensi pernapasan. Hal ini juga berpengaruh terhadap kapasitas paru-paru. Biomassa yang lebih tinggi membuat kapasitas paru-paru laki-laki relatif lebih besar dibandingkan perempuan. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Jawabannya adalah faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia diantaranya adalah usia. Pernapasan pada orang dewasa lebih sedikit daripada anak-anak dan bayi, tetapi kapasitas vital paru orang dewasa lebih besar dibandingkan dengan anak-anak dan bayi dalam keadaan tertentu. Dapat berubah misalnya akibat dari suatu penyakit. Pernapasan bisa bertambah cepat atau sebaliknya. Yang kedua, jenis kelamin. Kapasitas paru-paru laki-laki lebih besar yaitu 4,8 liter dibandingkan wanita 3,1 liter. Yang ketiga, aktivitas seseorang. Semakin berat aktivitas seseorang, maka semakin besar kapasitas paru-parunya. Yang keempat adalah posisi tubuh dan suhu tubuh. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Jawabannya adalah volume residu adalah volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru atau yang tertinggal selama pernapasan setelah kita mengembuskan napas kuat-kuat. Umumnya, volume residu seseorang berada di angka 1200 ml. Ada yang menyebutkan bahwa volume residu pada laki-laki biasanya 1200 ml dan perempuan 800 ml. Pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Jawabannya adalah 1. Volume tidal atau volume udara yang diinspirasi pada setiap kali pernapasan, normal besarnya 500 cc. Kedua, volume udara suplementer adalah volume udara maksimal yang dapat dihembuskan atau dikeluarkan setelah inspirasi, biasanya kira-kira 1300 ml. Yang ketiga, volume udara komplementer adalah udara yang dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi normal. Yang keempat, kapasitas vital udara pernapasan adalah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru kira-kira 4600 ml. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah kapasitas paru-paru seseorang sebelum dan sesudah melakukan aktivitas berbeda. Hal ini disebabkan karena aktivitas merupakan faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru, dan tidak hanya itu saja, umur, jenis kelamin, posisi tubuh, kondisi tubuh juga merupakan faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru seseorang.